baru yang dimiliki oleh peserta didik, maka akan semakin banyak pula pemahaman tentang pembelajaran nantinya yang akan disampaikan oleh guru. Jadi karena pada dasarnya setiap manusia itu di dalam kepalanya ada pengetahuan. Pengetahuan ini berkotak-kotak dan kemudian maknanya juga berbeda. Sehingga ketika kita mengalami atau merasakan pengalaman yang sama, kita belum tentu akan memaknai bersama juga. Jadi pengalaman yang sama itu juga mungkin bisa akan kita maknai secara berbeda. Itu didasarkan karena pengetahuan kita masing-masing. Ya, jadi dalam proses belajar ini juga terjadi melalui dua model ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, menurut David itu teori belajar ada dua di sini katakan, yaitu mulai dari proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Di mana proses mengorganisasi informasi itu menghubungkan informasi baru yang diterima dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh, kita di sini sudah mengikuti persekolahan baik itu TK, SD, SMP, SMA, S1, bahkan sekarang PPG. Nah, ilmu yang kita sampaikan saat ini itu berdasarkan dari ilmu yang dulu kita peroleh. Contoh, ketika kita belajar hari ini ilmu-ilmu yang dulu kita pelajari di saat S1 seperti itu. Nah, untuk proses adaptasi itu mengubah seluruh pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru sehingga terjadi keseimbangan. Contoh realnya itu ketika pelajaran matematika. Nah, ketika TK kita belajar bagaimana cara mengenal huruf, mengenal angka. Ketika SD kita belajar bagaimana cara berhitung, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Dan ketika kita SMP itu ada materi-materi tentang bagaimana menggabungkan semua pelajaran tersebut gitu. Jadi menurut Jampijet itu belajar melalui pengalaman yang sudah ada dalam diri kita, pengetahuan yang sudah dalam diri kita, dan diperbaharui dengan pengetahuan baru yang kita rasakan pada saat ini. Nah, untuk pembahasan teori belajar menurut Vygotsky itu akan disampaikan oleh Rahmatullah. Baik, adapun yang kedua di sini ada teori Vygotsky, di mana ada dua di sini dia. Cara belajarnya pertama secara pertumbuhan individu. Nah, pertumbuhan individu yang dimaksud di sini adalah secara mandiri, di mana secara mandiri dia bersifat di dalam diri dia sendiri. Yang pertama, baik dia itu mendengar, melihat, terus dia mengaplikasikan pada dirinya sendiri gitu. Nah, poin yang kedua, interaksi sosial yang akan dibahas oleh saudari Yola. Silahkan saudari Yola. Ini sosial budaya yang mana di sini proses pembelajaran itu terjadi juga ketika adanya interaksi sosial seorang individu dengan lingkungannya. Nah, misalnya di sini ketika seorang individu itu diberi stimulus terhadap pembelajarannya, maka kemudian itu akan diserap oleh indranya, baik mata, telinga ataupun sebagainya. Nah, kemudian akan dibawa menggunakan saraf otak yang kemudian hari akan menjadi pusat informasi, dan dari situlah terjadinya proses pembelajaran. Nah, kemudian pada teori ini juga menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar. Misalnya interaksi sosial dengan orang lain seperti adanya ketika berdiskusi gitu. Jadi memperoleh informasi-informasi baru yang kemudian hal ini akan menambah pengetahuan seorang dalam belajar. Yang dari saya kemudian akan berdasarkan paparan teman-teman saya. Teman-teman masih pada fokus? Masih. Ini berapa? 2. Nah, jadi berdasarkan pemaparan atas saudari dan saudara kita tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa belajar konstruktivisme itu sebenarnya contoh realnya aja seperti kita pada saat ini di kelas, yang mana tadi ibu dan bapak dosen kita menjelaskan dulu suatu fenomena tentang belajar itu apa sebenarnya. Kemudian menggiring mahasiswanya untuk berpikir secara kritis dengan cara merumuskan masalah ini. Kita dibagi tadi ada 5 kelompok. Nah, setelah itu kita menjelaskan apa sih inti dari si teori belajar ini. Nah, itu sebenarnya contoh hal yang sangat melekat dalam kehidupan nyata. Nah, pada aksi nyatanya di sekolah nanti kita bakalan buat forum diskusi seperti ini juga. Jadi dituntut siswa secara aktif
buat menjelaskan hasil diskusinya. Nah, diskusi itu nggak bisa kita belajarnya dalam 2 jam. Pasti ada pengalaman masa lalu, misalkan teori belajar. Kita udah ketemu teori belajar itu di S1. Nah, jadi pada hari ini kita cuma memaparkan poin-poinnya saja untuk nanti kita gimana aksi nyata di sekolah. Nah, itu dia contoh nyata dari teori belajar konstruktivisme. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.